2, 3. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, ya semuanya adik-adik sehat kan? Kayaknya sih sehat Ya, puji Tuhan kalau sehat, Mbak. Oke adik-adik, yuk kita sebentar lagi akan masuk ibadah ini. Untuk memulai ibadah, disarankan adik-adik sudah mandi, dibawa Alkitabnya dan duduk yang rapi di depan layar ataupun ponsel, kamera, apalagi Mbak, Laptop, TV. Ya, kalau misalkan ada sarana untuk mengikuti ibadah ini, kalau bisa duduk diem ya di depan sarana tersebut. Oke, kita mau mulai ibadah ini. Yang pertama, Kita mau nyanyi apa nih Mbak? kita mau nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Jangan lupa geraknya ya. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami Tuhan, anak-anak-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin ibadah pagi Tuhan, berkati ibadah ini, berkati juga kakak-kakak dan guru-guru yang akan mengajar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Nah, adik-adik sebentar lagi kita akan memasuki firman nih. Nah Mbak, untuk lagu pengantar firman apa sih Mbak? Kita akan nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ayo adik-adik, mari kita bernyanyi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus menunggu sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus menunggu sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 oh. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus menunggu sirami jiwaku. Berdua, 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 oh, 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 oh. Oke adik-adik, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah kayaknya Mbak. Udah, hari ini yang akan membawakan firman Tuhan cerita Alkitabnya adalah Mbak Siska. Yuk kita panggil sama-sama Mbak Siska. 1, 2, 3. Mbak Siska. Oh, kurang keras nih. Ayo kita panggil lagi. 1, 2, 3. Mbak Siska. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dengan Mbak Siska. Hari ini kita mau belajar dari tokoh Samuel. Sebelum kita membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar dari tokoh Samuel, berkati kami untuk dapat patuh sepertinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan, amin. Jadi kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 1-10, dilanjutkan ayat 11 sampai 20. Yuk kita buka Alkitab kita di Perjanjian Lama, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 11 sampai 20. Mbak Siska pimpin bacakan ya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergilah mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu.
Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Berbahagialah setiap orang yang membaca, melakukan, dan mendengarkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik Shalom, selamat hari Minggu. Ya, hari ini kita mau belajar dari sosok atau tokoh bernama Samuel. Tapi sebelum kita belajar tentang Samuel, yuk kita simak video satu ini. I will be back soon. Don't open the door to strangers, okay? Don't worry, Mom. Hey, little rabbit, open the door, please. Knock, 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 let me come in. No, 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 I will not. I won't open it until my mom's here. Hey, little rabbit, open the door, please. Knock, 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 let me come in. Wow! No, 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 I will not. I won't open it until my mom's here.
Rabbit-nya bersama mama lagi deh. Nah, kenapa endingnya akhirnya bahagia? Karena Little Rabbit mendengarkan perkataan mama untuk tidak membukakan pintu untuk orang-orang yang tidak dikenal. Nah, yang boleh dibukain pintunya mama aja. Akhirnya serigala malah ketakutan, malah kabur. Nah, adik-adik, kita harus senantiasa mendengarkan arahan kata-kata dari orang tua ya. Kalau disuruh makannya yang banyak, makan yang banyak. Yuk tidur siang, kita tidur siang. Belajar, kita belajar. Karena apa? Karena orang-orang tua kita, papa, mama, kakak, adik, sayang sama kita. Karena sayang, jadi memperhatikan. Adik-adik mau kan pada akhirnya akan bahagia seperti Little Rabbit dan Mama berpelukan. Nah, berarti kita harus senantiasa mau apa? Mendengar. Ketika jangan dibuka, kita tidak membuka. Makan yang banyak, kita makan yang banyak. Tidur siang, kita tidur siang. Biar apa? Karena Bapak Mama sayang sama kita. Mereka peduli sama kita. Jadi kita mau mendengar dan melakukan ya. Janji? Oke. Adik-adik, Mbak Siska mau cerita juga nih berhubungan dengan ayat yang tadi kita baca tentang Samuel. Mbak Siska mau ngasih info-info tentang Samuel itu siapa sih gitu. Mbak Siska mau ceritain dulu ya. Jadi Samuel itu adalah siapa? Ada yang udah tahu belum? Nah, Samuel itu anak dari Elkana atau Bapak Elkana dan Ibu Hana. Nah, jadi Bapak Elkana dan Ibu Hana itu punya anak namanya Samuel. Oke, bapaknya Samuel namanya siapa? Bapak Elkana. Ibunya Samuel namanya siapa? Ibu Hana. Anaknya Hana dan Elkana siapa? Samuel. Pinter adik-adik. Nah, Ibu Hana itu tidak dapat memiliki anak adik-adik. Namun karena ia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pun memberikan apa yang diminta di dalam doanya. Ibu Hana mengandung adik-adik karena udah tekun, Tuhan mau punya anak. Tuhan, aku pengen punya bayi yang lucu. Nah, akhirnya Ibu Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Samuel. Nah, arti nama Samuel itu apa sih Mbak Siska? Arti nama Samuel artinya itu dari bahasa Semu, artinya namanya El itu Allah. Hal ini karena sesuai dengan janji Ibu Hana kepada Allah, kan Ibu Hana tuh susah punya anak waktu itu. Dia berdoa, Tuhan, saya ingin punya anak. Kalau saya bisa hamil dan melahirkan, saya mau anak saya Engkau yang pakai Tuhan untuk menjadi pelayanmu. Nah, jadi Samuel itu adalah penggenapan janji Tuhan terhadap Ibu Hana. Nah, akhirnya terjemahannya sih kalau dari artinya Samuel sendiri itu artinya Allah mendengar. Sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa Ibu Hana menamai anaknya untuk mengenang permohonannya kepada Allah akan seorang anak, dan Allah mendengarkan. Hana berjanji kepada Allah untuk menyerahkan anaknya itu untuk kemuliaan Allah. Tapi Ibu Hana nggak ngasih waktu Samuel masih kecil adik-adik. Jadi ketika Samuel sudah cukup besar, Samuel tinggal di bait Allah untuk dapat menolong seorang imam dengan nama Eli yang tadi kita baca. Eli dalam melayani Tuhan. Kemudian benar saat Samuel sudah agak remaja atau sudah besar, Hana membawa Samuel ke bait Allah sebagai ungkapan dari janji Ibu Hana kepada Tuhan yang sudah memberikan anak. Nah, suatu malam kan tadi kita dengar ceritanya ya, Samuel mendengar ada suara memanggil, Samuel, Samuel, atau adik-adik, atau
Mbak Siska, Mbak Siska. Oh, Mbak Siska kaget, siapa gitu. Samuel juga kaget kalau waktu dipanggil namanya. Terus dia bilang, aku di sini gitu, jawab Samuel. Terus kata Imam Eli, karena Imam Eli nggak manggil, hah? Aku tidak memanggilmu, kata Imam Eli. Kemudian Imam Eli sadar, itu kan sampai 3 kali adik-adik. Nah, akhirnya Imam Eli sadar bahwa Tuhan ingin berbicara melalui Samuel. Nah, ternyata Imam Eli bilang, nanti kalau misalnya kamu dipanggil lagi, Samuel, Samuel, atau adik-adik, adik-adik, atau Mbak Siska, jangan panik, jangan kaget. Kita bilang aja, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan. Dan Samuel melakukan itu saat dipanggil lagi oleh Tuhan. Tuhan kembali memanggil Samuel dan memberikan Samuel sebuah pesan yang sangat penting. Nah, keesokan paginya Imam Eli tanya, apa yang Tuhan katakan sama kamu, Samuel? Dan Samuel mengatakan semua hal yang Tuhan katakan untuk Imam Eli, tanpa ia sembunyikan satu pun. Jadi adik-adik kalau misal dikasih rahasia dan harus ditanya jujur, adik-adik harus jujur ya, memberikan itu atau menceritakan kepada papa mama harus jujur. Nah, adik-adik, Samuel itu adalah tokoh Alkitab yang sangat patuh dan penurut. Ini terbukti dari bagaimana sikapnya Samuel yang menurut apa yang disampaikan Eli kepadanya. Di mana sikap ini akhirnya membawa dia terkenal banyak orang sebagai nabi Tuhan. Nah, jadi kalau adik-adik mau disayang Tuhan, adik-adik harus mulai melakukan satu hal. Mendengar. Yang kedua apa? Melakukan. Nah, adik-adik mendengar doang gak cukup adik-adik. Misalnya nih, adek tolong bantu mama dong beli garam di warung. Terus adik-adik, denger sih adik-adik, tapi adik-adik gak mau ngelakuin. Wah, itu namanya tidak menurut. Nah, tapi coba kalau adik-adik seperti Little Rabbit atau Samuel, pas mama bilang, adik-adik beliin dong, bantuin mama beliin garam di warung samping rumah, deket tuh adik-adik jalannya. Nah, terus adik-adik gini, baik ma, aku senang banget bisa bantu mama. Nah, dari hal-hal kecil atau misalnya papa bilang, kakak tolong dong ambilin papa minum. Nah, terus adik-adik denger kan? Tapi adik-adik kalau jahat, adik-adik gak ngelakuin. Udah denger aja, gak dilakuin. Nah, tapi karena kita anak-anak terang, kita sudah belajar dari Samuel, kita belajar dari gimana Allah mengasihi kita langsung bilang, oke Pak, saya ambilkan, kakak ambilkan, gitu. Jadi adik-adik gak ada lagi kata-kata kita tidak menghargai orang tua, kita harus menghargai orang tua, mengasihi, karena mereka pun mengasihi kita. Dan adik-adik kita harus percaya bahwa Tuhan mengajarkan kita banyak rasa kasih untuk akhirnya kita menjadi penurut, menjadi anak yang baik, menuruti kata-kata orang tua, menuruti kata guru. Kalau misalnya ada PR, ya dikerjain. Karena kita apa? Kita anak-anak penurut. Karena kita adalah garam dan terang. Karena kita adalah anak-anak baik yang Allah kasihi. Adik-adik, selamat menjadi anak-anak yang penurut. Kita mau bilang kalau kita mau jadi seperti Samuel, kita mau jadi seperti Little Rabbit yang mendengarkan apa yang dibicarakan dan melakukan. Selama hal itu baik adik-adik, mari kita lakukan. Oke? Oke, sama-sama kita berdiri yuk. Kita berdiri, terus kita bilang, aku mau mendengar dan melakukan. Aku si anak penurut. Oke, ulang ya. Kita ulang ya, kita sama-sama katakan. Aku mau mendengar dan melakukan. Aku si anak penurut. Adik-adik kita mau berdoa setelah mendengarkan firman.
kita mau doa penutup firman. Kita sama-sama berdoa, Mbak Siska yang pimpin ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari tokoh Samuel. Berkati kami Tuhan untuk senantiasa mau mendengar, mau melakukan segala firman-Mu dalam kehidupan kami. Menjadi anak yang baik, penurut kepada orang tua, dan selalu menjadi kebanggaan keluarga Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk senantiasa tekun dan membantu sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Mbak Siska, terima kasih buat firmannya. Hari ini kita akan mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang Tuhan, yang oleh sabda kita menang. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra Tuhannya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam derang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang membimbing kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan yang akan dititipkan kepada papa mama kita dan nantinya akan dikumpulkan ke pengurus gereja ataupun majelis atau yang akan ditransfer ke rekening gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita akan mengangkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, yuk bangkit berdiri, kita akan berdoa pengucapan syukur, doa syafaat, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami pada firman-Mu hari ini, sehingga pada hari ini kami boleh menerima berkat yang dapat kami lakukan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Bapa, kiranya Engkau boleh memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya dapat untuk memperluas kerajaan-Mu. Begitu juga Bapa, kami ingin berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa Indonesia. Engkau berkati bangsa ini Bapa, bangsa ini yang sedang dilanda pandemi corona Bapa, atau yang disebut dengan COVID-19. Kiranya Engkau boleh memberkati, Engkau boleh melindungi, Engkau boleh juga menyembuhkan
ataupun Engkau boleh memulihkan bangsa ini. Bukan hanya itu saja Bapa yang terjadi dalam bangsa ini, melainkan banyak sekali tragedi yang terjadi dalam bangsa ini di hari-hari terakhir ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap pemerintahan, presiden, wakil presiden maupun menteri-menteri yang akan memimpin bangsa ini. Berikanlah mereka kejujuran, keadilan, serta kebijaksanaan, sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang sejahtera, boleh menjadi bangsa yang penuh dengan sukacita. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak-Mu, di mana kami semua yang sedang bersekolah. Kau berkati proses pendidikan kami, di mana proses pendidikan kami yang sedang kami lalui Bapa. Engkau berkati setiap pelajaran-pelajaran yang sedang kami pelajari. Biarkanlah apa yang boleh kami pelajari ini nantinya dapat kami lakukan, dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya Bapa. Begitu juga berkati kedua orang tua kami, di mana kedua orang tua kami yang selalu menjaga kami, selalu menyemangati kami ketika kami sekolah Bapa. Bapa, kami tidak lupa juga kepada teman-teman kami yang sedang sakit. Engkau berkati teman-teman kami yang sedang sakit, baik sakit yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Engkau berkati setiap proses pemulihan, baik dari obat-obatan, dari dokter, perawat, ataupun dari support orang-orang terdekat. Kiranya hanya dari bilur-bilur-Mu saja setiap segala penyakit boleh sembuh di dalam bangsa ini, dalam keluarga kami, ataupun dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dari anak-Mu. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Adik-adik, nggak kerasa nih kita udah di penghujung ibadah. Nah, jangan lupa ya firman yang dari Mbak Siska tadi kita lakuin di kehidupan kita sehari-hari. Betul banget, Mbak Clara. Terus, Nah, abis ini kita mau nyanyi lagu apa nih Mbak? kita akan menyanyikan lagu T-A-A-T Taat. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu tersebut. T
akan disampaikan oleh Mbak Siska. Adik-adik bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tetaplah menjadi anak-anak terang di dalam dunia. Tetaplah menjadi anak yang mau mendengar dan mau melakukan. Itu adalah kunci yang Tuhan inginkan. Mari kita membuka kuping kita dengan baik, mata kita dengan baik untuk rajin mendengar dan membaca Alkitab. Sehingga kita bisa terus menjadi anak-anak terang. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Aktivitas hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, Mbak Siska mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat emas yang diambil dari Efesus 5 ayat 1. Adik-adik, sebelum kita buka ayatnya, Mbak Siska mau info. Jadi nanti adik-adik diminta untuk membuat video yang berisikan nama kelompok, dan nama kelas. Jadi namanya siapa, kelompoknya contohnya Wisma Jaya, Jatimulya, Tambun, Cikarang, dan lain-lain. Terus disebutin juga kita kelasnya kelas apa, contohnya kelas balita, kelas kecil, kelas besar. Lalu disebutkan hafalan ayat emasnya dari Efesus 5 ayat 1. Yuk kita buka. Efesus 5 ayat 1 isinya, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita mau menjadi anak yang penurut seperti Samuel. Mari kita sama-sama gaungkan, sama-sama katakan ini dengan lantang adik-adik. Kita sama-sama bicarakan ayat Efesus 5 ayat 1 ini dengan bersukacita. Jangan lupa divideokan dan dikirimkan ke nomor yang tertera di layar. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat melaksanakan aktivitas, selamat mengimani atau melakukan ayat emas ini di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi kekasih-kekasih Kristus yang selalu membahagiakan Kristus, memberikan sukacita kepada Kristus. Jangan lupa dikirim videonya. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ibadah telah selesai. Jangan lupa ya. Buat firman yang tadi dilakukan nih di kehidupan sehari-hari. Dan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.